Halo guys, welcome back to my channel. This is Marsha from blogspot.com. Sorry kalau misalnya settingannya agak sedikit berbeda, mukaku mungkin agak sedikit gelap atau enggak sinkron kanan kiri, karena aku lagi cobain setting lampu baru. Seperti biasa, baru bangun tidur as always. Mungkin kalian pasti udah lihat di thumbnail dan juga judulnya. Yes, aku bakalan nyobain bedak Marks sama air spoon ini. Nah, aku sendiri udah nyobain air spoon ini udah lama, udah sekitar setengah tahunan, udah pakai ini terus. Segini-segini aja kayak nggak pernah habis-habis gitu. Dan bedak Marks ini baru aja aku beli kemarin, kayak lagi lihat-lihat di Indomaret, terus kayak kenapa nggak gue cobain aja ya gitu kan. Dan apa sih bedak yang kayak Marks juga dan kita familiar gitu, yaitu air spoon, karena dua-duanya bentuknya hampir sama. Mereka berdua tuh salah satu brand yang murah di negara masing-masingnya. Kalau misalnya Marks di Indonesia, kalau air spoon ini di US. Dan mereka berdua tuh kayak legendnya aja gitu loh, yang kayak sama-sama bedak yang turun-temurun gitu. Nah, kalau misalnya dari bedak Marks ini, dia tuh mengandung salisilik asid yang katanya bagus untuk kalian yang punya kulit berjerawat. Kedua produk ini mengandung fragrance atau parfum. Kita akhirnya berjuang dan ini aku cuterin semua, karena ini tuh di packing kayak kue nastar baru gitu loh. Aduh, aku takut tumpah deh nih. Oh, oke. There you go. Kok aku kayak agak horor ya. Oh shit man, right now. Oh my god, this is so stupid. Oke, akhirnya aku berhasil ngebuka bedak Marks itu, tapi buset berantakannya bukan main-main. Dan kedua, loose powder ini tuh berantakannya bukan main, makanya aku pakai ini pun nggak aku pakai dari si kemasan yang ini, aku pindahin ke kemasan yang kecil dan lebih bagus. Kalian pakai Wardah White Secret Pure Treatment Essence ini. Kemarin aku sempat beli ini dan kayak aku kan instastory dan kayak banyak yang dari kalian bilang, Kak, bikin reviewnya ya. Jadi ini aku lagi dalam proses coba. Jadi ntar kalau misalnya aku udah ready untuk review, nanti aku bakalan bikin video khusus nyobain si Wardah White Secret ini dan juga Wardah White Secret yang exfoliating lotion. Jadi aku bakalan bikin video untuk kedua produk ini. Terus aku bakalan pakai primer dari NYX yang pore filler, karena yang paling deket dicari, gak tahu yang lain gimana. Sebenarnya ada sih, cuman kayak agak mager gitu. Nah kan. Aku bakalan pakai NYX Total Drop ini yang warnanya medium olive. Biar kayak Instagram gitu loh. Next, aku concealernya bakalan pakai Maybelline yang Age Rewind. Ini akhirnya udah masuk di Indo. Tapi kemarin pas aku cari di counternya, ini belum ada. Tapi aku belinya ini di online. Oke, selanjutnya aku bakalan nutupin jerawat-jerawat aku nih, yang agak-agak masih nongol ini, pakai Catrice Camouflage Cream. Ini cream concealer kayak gini bentuknya. Selanjutnya ini yang kita tunggu-tunggu bareng-bareng, pengaplikasian bedak. Oke, pertama aku bakalan pakai si air spoon dulu karena aku udah familiar. Itulah kenapa Eka nggak mau pakai dari itunya langsung. Nah, kalau bedak Marks ini aku pakai warnanya krim kan, dia tuh kayak agak kuning-kuning gitu loh. Kayak this is reminds me sama banananya, banananya Benai yang banana. Okay, this is my first time ever baking pakai Marks ya.
Ini aku lagi nge-baking ala YouTube Academy. Oke, sekarang aku bakalan tungguin dulu ini sambil nyelesain sedikit make up. Oke, ini udah 5 menit dari aku pengaplikasian loose powdernya. Ini tuh selalu terjadi sama loose powder aku. Ini tuh mereka kayak masuk ke dalam gitu loh. Di sini juga nih. Jadi waktu itu aku kayak lagi filming, aku pakai loose powdernya NYX. Dan begitu juga gitu loh, kayak si loose powdernya tuh benar-benar kayak nyerap minyak gitu loh. Loose powder ini dua-duanya bakalan bikin muka kalian tuh kelihatan lebih terang atau putih gitu kan ya, karena kedua-duanya nih kayak ninggalin warna gitu. Seluruh mukaku kelihatan agak sedikit lebih putih ya dibanding yang pertama kali aku masih pakai foundation doang, belum pakai loose powder. Tapi kedua-duanya sama-sama bikin muka aku kelihatan lebih halus. Tapi untuk si Coty Airspun ini dia nge-crack di bagian noda hitam aku, karena tadi aku pakein cream concealer kan di situ dan dia nge-crack. Tapi kalau di bagian marks dia nggak sama sekali. Tadi aku kan pakai concealer di sini ya, dan dia nggak ngegumpal sama sekali gitu. Jadi kayak masih oke-oke aja dan nggak nge-crack. Oke, ini bener-bener fresh, baru nempel di muka aku. Ini sekarang jam 1.37. Abis ini aku mau bikin muka dulu. Oke, ntar aku balik lagi. Oke, aku udah selesai pakai make up. Hari ini nggak lagi pengen nenong bocah aja karena nggak kemana-mana juga, jadi make upnya super duper tipis. One thing yang aku lihat dan sekarang adalah mukaku emang putih banget gara-gara si bedaknya ini, 2 biji ini. Nah, sekarang aku udah bisa nge-review dan ngebandingin kedua produk ini. Oke? Sekarang kita ngeliat tekstur dari kedua produk ini. Oke. Si Coty Airspun ini yang aku punya adalah yang translucent extra coverage, dan kalau yang si bedak Marks ini yang aku punya adalah yang warnanya cream. Dan walaupun ini warnanya kuning, si Marks ini bedaknya warnanya kuning, tapi aku nggak ngelihat ada warna kuning-kuningan atau brightening effect yang agak-agak kuning gitu di bawah under eye. Kalau dari tekstur atau dari kecilnya bedak ini, yang paling halus itu adalah bedaknya si Coty Airspun. Coty Airspun ini bedaknya halus banget. Kalau Coty Airspun ini pas aku ambil produknya, terus aku swatch di tangan gini, bedaknya tuh kayak langsung meleleh, dan ini tuh tangan aku langsung jadi halus aja gitu. Tapi kalau si bedak Marks ini yang aku ambil terus aku swatch di tangan, dia tuh agak sedikit kayak agak menggumpal, dan kesan bedaknya tuh jadi agak sedikit basah gitu loh. Dan kalau misalnya si bedak Marks ini ketika kalian aplikasiin ke wajah, kalian tuh akan ngerasain kayak ada cooling sensation-nya gitu loh, kok ada dingin-dingin gitu, rasa-rasa dingin. Bahkan kalian swatch di tangan pun itu berasa gitu loh, agak kayak dingin-dingin gimana gitu. Dinginnya yang nggak sampai mentol, minty, ngegelincek gitu loh, nggak, tapi kayak dingin-dingin semeriwing aja gitu. Ini kalian akan sedikit harus berhati-hati dengan bedak ini, karena kalau kalian nggak ngeratainnya itu rata, kalian bakalan kelihatan kayak cemong. Nah, tapi kalau si Coty Airspun ini dia nggak akan menyebabkan cemong. Warna cemong keputih-putihan itu nggak akan terjadi kalau kalian pakai si Coty Airspun ini. Kekurangan dari kedua produk ini adalah mereka baunya itu luar biasa banget. Pokoknya kayak yang bedak Marks itu pasti kalian keinget banget deh sama bau-bau jadul kayak rumah nenek. Dan kalau Coty Airspun ini tuh baunya kayak agak sama kayak rumah nenek juga baunya. Dan kayak ya dua-duanya ini tuh sama-sama punya fragrance, dan kedua produk ini kan sama-sama legend ya, kayak produk yang jadul sampai sekarang masih ada gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang agak sedikit terganggu dengan baunya, mungkin akan merasa
kurang nyaman ketika pakai produk ini. Tapi kedua bedak ini baunya nggak linger gitu loh, nggak yang nempel seharian gitu. Kalau dari segi quantity, si Coty Airspun ini 65 dan kalau si bedak Marks ini 40 gram. Jelas kamu bakalan dapat lebih banyak di Coty Airspun dibanding dengan bedak Marks. Ini nggak travel friendly sih, kedua produk ini tuh nggak travel friendly karena capnya itu, tutupnya ini tuh kayak nggak ada something yang secure atau ngunci gitu, kayak cuma diginiin terus dibuka, giniin, buka, giniin, kayak kalian nggak harus muter atau yang kayak secure atau ada magnet gitu, nggak ada. Kalau si Coty Airspun ini dia tuh punya shifter atau kayak ini kan, dan dia tuh ada bolong-bolong gini, jadi kita tuh nggak mesti buka ini terus kita ambil produknya. Tapi kalau si bedak Marks itu dia nggak punya sama sekali, jadi dia tuh kayak cuman penutup aja di sini dan kita tuh harus ngebuka ini dulu. Ini agak sedikit menyeramkan dan agak berantakan sih. Nih kita tuh harus buka ini dulu buat ngambil produknya yang di bawah, baru kita bisa pakai di protektornya ini. Dia tuh lebih loose dibanding si Coty Airspun. Coty Airspun tuh ininya tuh kencang banget dan susah dibuka. Tapi kalau misalnya si bedak Marks ini tuh diginiin aja tuh udah bisa kebuka gitu, udah bisa keangkat. Jadi kayak agak berbahaya gitu. Kekurangan dari kedua produk ini adalah mereka berantakan banget kalau dipakai. Bener-bener seberantakan itu. Memang dari kedua produk ini mereka tuh enggak menang dari sisi packaging. Mau kedua-duanya ini menurut aku fail packagingnya dua-duanya, karena ini murah jadi yang mereka jual adalah dalamnya atau produknya itu. Dua, ntar aku bakalan check in lagi dan kita akan lihat kedua bedak ini kemampuannya seperti apa, karena ini aku nggak semprot setting spray sama sekali. Nanti aku bakalan balik lagi. Oke, bye. Sekarang jam 3, ini aku lagi anterin adik aku. Ini sisi yang pakai Marks dan ini sisi yang pakai Airspun. Dua-duanya masih belum ada perbedaan yang signifikan banget, tapi dua-duanya kayak aku suka hasilnya karena mereka nggak yang bikin kayak muka kelihatan bedakan banget gitu loh. Aku juga cuma pengen kasih lihat aja ke kalian gimana kalau misalnya mukaku kena cahaya matahari sekarang bentukannya kayak gimana. Oke, aku akan balik lagi ntar. Kanan kiri muka aku lebih bagus yang mana? Theodora gitu ya? Ini yang sebelah kiri. Iya. Sebelah kiri berminyak, yang lebih berminyak yang sebelah mana? Ini Lebih berminyak sebelah kanan. lebih ketutup. Sebelah kiri lebih tertutup, sebelah kanan lebih berminyak. Oke. Ya, sekarang udah jam 10.35, jadi aku udah 10 jam pakai produknya. 8 jam. Sorry banget, eyelinernya bleber parah karena aku lagi nyobain si eyeliner baru ini, yaitu Tony Moly. Sekarang aku bakalan uji minyak karena aku pengen lebih akurat, karena kan di review sebelumnya aku pakai tisu. Sekarang aku mau pakai Clean and Clear Oil Control Film atau kertas minyak. Bersih ya, tidak ada apa-apa. Udah obvious banget yang mana lebih berminyak dan yang mana yang enggak berminyak. Udah jelas bedak Marks ini lebih berminyak dibanding dengan si Coty Airspun. Oke, so far untuk kedua-duanya masih
bertahan dan juga masih ada produknya, walaupun blush on aku udah mulai hilang. Oke, so far yang aku rasain nih seharian setelah aku pakai kedua bedak ini adalah aku tarik lagi kata-kata aku kalau tadi aku bilang baunya itu nggak nempel, tapi ternyata salah satu bedak di sini baunya tuh nempel sampai sekarang dan berasa banget deh begitu kena minyak dan keringet, itu tuh baunya makin menjadi-jadi. Yaitu adalah bedak si Max ini. Berasa banget dan kecium banget sama diri aku sendiri. Tapi kalau misalnya orang di samping itu nggak kecium sih, cuman akunya sendiri tuh jadi nggak nyaman dan berasa banget keciumnya gitu. Nah, kalau dari segi ketahanannya, ini aku doang atau aku ngerasa memang di bagian muka aku yang kanan ini lebih berminyak, dan juga eyeliner, kalau kita zoom ya, eyeliner aku yang di sebelah kanan tuh lebih berantakan dibanding yang di sini. Yang di sini kalau misalnya kalian perhatiin di bagian yang Max ini, bedaknya tuh kayak masuk banget ke pori-pori, dan di sini tuh kayak ada benjolan-benjolan titik-titik putih gitu. Dan so far memang ini kan jauh lebih murah. Tadi bahkan aku sempet cek lagi di Indomaret, ini harganya cuma 16.000 sampai 18.000. Tapi yang ini tuh harganya di atas 100 ribuan ya kalau udah masuk ke Indonesia. Tapi sebenarnya kalau di US sendiri harganya cuma $5. Jadi memang nggak salah kalau si Coty Airspun ini banyak dipakai makeup artist Indo buat ngeset, dan juga Patrick Starr itu cinta banget kan sama si Coty Airspun ini, karena si Coty Airspun ini pun terkenal gara-gara si Patrick Starr. Dan aku juga nggak ngeliat teman-temanku tuh hype soal si bedak ini. Tapi kalau misalnya kamu yang sedang mencari loose powder ringan yang bisa untuk kulit berjerawat, kamu bisa pakai si bedak Max. Selain harganya murah, apalagi kalau kalian yang baru belajar make up, terus kalian mungkin mahasiswa yang on budget gitu, mungkin kalian bisa cobain si bedak Max ini dibanding dengan si Coty Airspun. Walaupun sebenarnya Coty Airspun memang walaupun harganya sedikit lebih mahal, tapi produknya isinya itu lebih banyak dibanding si bedak Max ini. Tapi yang pernah jadi masalah dengan aku adalah aku kan sudah sering pakai si Coty Airspun ini. Nah, aku tuh terkadang suka adalah one day kamu pakai foundation, dan itu foundationnya tebel banget. Kayak aku waktu itu tuh nyampur foundation, terus aku campurin juga pakai cream foundation. Itu pokoknya racikan aku tuh tebel banget. Hasilnya adalah si bedak ini tuh ngekeki, flaky, ngegumpal, dan jelek banget di wajah aku. Jadi aku tuh sampai ngesemprotin setting spray terus karena aku biar nggak terlalu kelihatan bedakan, tapi itu ternyata nggak ngebantu juga, dan hasilnya dia tuh kayak ngegumpal parah. Jadi menurutku lebih baik kalau pakai kedua loose powder ini adalah fondasi dasar atau base foundation kamu tuh nggak yang tebel banget loh, kayak ringan aja. Jadi emang kedua bedak ini tuh kalau dibilang oil controlnya itu ya sosok lah, nggak bagus-bagus banget, tapi juga nggak bikin muka sampai berminyak, hilang minyak gitu, enggak. Tapi mereka berdua tuh oke untuk dipakai sehari-hari gitu. Dan so far sampai sejauh ini aku setiap kali pakai Coty Airspun ini untuk event atau acara gitu, aku nggak pernah nemuin white cast sama sekali. Jadi ini aman untuk fotografi. Jadi kalau misalnya dibilang which one is the winner, aku bakalan bilang si Coty Airspun ini sebenarnya pemenangnya. Cuma kalau misalnya kalian yang sedang mencari beauty on budget, terus powder on budget, dan juga bagus untuk kulit berjerawat, kalian bisa cobain bedak Max ini, karena ini pun di Indomaret ada dan banyak ditemuin dan gampang banget ditemuinnya. Dan kalau nggak salah mereka tuh punya versi upgrade-nya yang lebih bagus packagingnya. Aku juga penasaran sama bedak yang ini, aku pengen cobain juga. Nanti kalau aku udah dapat, aku bakalan bikin video. Jadi so far this one is still a winner for my heart. Jadi aku masih senang banget pakai ini, dan aku juga selalu pakai ini sebenarnya kalau acara-acara event-event gitu. Dan sejauh aku pakai si Coty Airspun itu makeup tuh memang nempel seharian, dan minyaknya nggak separah si tadi itu si bedak Max ini. Karena aku tuh kalau pakai ini juga aku biasanya timpa lagi pakai compact powder dari makeover yang bentuknya kayak gini, dan itu bakalan bikin makeup kamu kelihatan flawless dan tahan lama seharian. Dan kalau misalnya kamu ngerasa kayak, "Kak, aku nggak cocok pakai Coty Airspun dan ini jelek gitu,"
komen aja langsung di bawah, karena itu bagus banget buat kita semua saling sharing, apalagi kalau kalian yang senasib sama mencari loose powder murah yang berkualitas. Jadi komen aja di bawah biar kalian juga ikutan sharing bareng teman-teman yang lain. Oke, itu aja tadi. Kalau kalian punya masukan dan juga request aku untuk bikin video apa makeup affordable murah yang aku harus cobain, karena sejauh ini aku juga udah siapin untuk pengen cobain beberapa produk-produk yang murah tapi berkualitas untuk aku review bareng-bareng kalian. Wah, dan untuk kalian yang nanyain beli ini di mana, karena kalau ini kan gampang ya dicarinya di Indomaret, di supermarket dan toko-toko kosmetik lainnya banyak dijual. Kalau kalian nanya ini belinya di mana, aku bakalan taruh linknya di bawah. Ada beberapa link online shop yang bisa kalian lihat untuk beli si Coty Air Spoon ini, dan aku belinya di salah satu online shop yang ada di bawah ini. Thank you so much for watching this video. This is Masya and see you on my next video. Bye bye.